Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaya Mirandasari dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah PPT Bahasa Indonesia yang berjudul Kata, Istilah, dan Diksi. Kira-kira apa ya perbedaan dari 3 hal tadi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian kata, istilah, dan diksi. Untuk pengertian kata, yaitu kumpulan suatu huruf atau satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri dan memiliki arti sendiri. Untuk pengertian istilah, yaitu kata atau frasa yang dipakai dalam sebuah nama atau lambang yang menunjukkan suatu makna, proses, keadaan, dan sifat tertentu yang bersifat internasional. Untuk pengertian diksi, yaitu pilihan kata yang tepat dan sepadan dalam mengungkapkan sebuah gagasan, sehingga gagasan tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya Latifah Aulia Nur Rahman, narasumber kedua yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Kata dalam struktur kalimat. Dalam penggunaan kata pada sebuah kalimat ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemungutan kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, jenis-jenis kata. Yang ketiga, jenis-jenis makna kata. Yang keempat, perubahan makna kata. Dan yang kelima, proses pembentukan kata. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemungutan kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ini melalui beberapa cara. Yang pertama, penyerapan secara utuh. Penyerapan secara utuh ini mengambil bentuk dan makna dari kata asing secara keseluruhan. Contohnya supermarket, mall, plaza, dan lain-lain. Yang kedua, penyerapan penyesuaian. Penyerapan penyesuaian ini hanya mengambil makna dari kata asing, sedangkan ejaan dan penulisannya disesuaikan dengan ejaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya komputer yang menggunakan huruf C kemudian disesuaikan menjadi huruf K. Yang ketiga, penerjemahan. Penerjemahan ini mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing, kemudian dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya network, yang berarti jaringan kerja. Selanjutnya, jenis-jenis kata. Yang pertama ada kata kerja, contohnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Yang kedua ada kata sifat, contohnya baru, mewah, besar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada kata benda, contohnya murid, kursi, meja, dan lain-lain. Yang keempat ada kata bilangan, contohnya satu, kedua, beberapa, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata ganti, contohnya aku, kamu, mereka, dan lain-lain. Kemudian ada kata keterangan, contohnya paling, sedikit, banyak, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata tunjuk, contohnya ini, itu, di sana, di situ, dan lain-lain. Lalu ada kata tanya, contohnya apa, siapa, di mana, dan lain-lain. Kemudian ada kata sandang, contohnya si dia, si terdakwah, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kata depan, contohnya di, ke, dari, dan lain-lain. Saya Muhammad Fajar Laswardi akan menjelaskan tentang makna jenis-jenis makna kata. Makna kata dibedakan menjadi 7, yaitu denotasi, konotasi, leksial, gramatikal, tugas, kiasan, dan konseptual. Makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konsekuensi tertentu dan bersifat objektif, atau bisa disebut dengan makna kata yang sebenarnya. Contoh dari makna kata yang sebenarnya ini yaitu tikus itu telah mati. Nah, mati ini mempunyai arti yaitu tidak bernyawa. Selanjutnya yaitu konotasi. Makna konotasi adalah kata yang memiliki makna secara tidak langsung. Contoh dari makna secara tidak langsung atau makna konotasi ini yaitu orang berlomba-lomba mencari berebut kursi di Senayan. Nah, kata kursi di sini bermakna jabatan atau kedudukan. Selanjutnya yaitu makna leksial.
Makna leksial yaitu makna kata secara tepat tanpa terkait dengan kata lainnya dalam struktur bahasa. Contohnya yaitu rumah bermakna bangunan atau tempat tinggal. Selanjutnya yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal yaitu makna baru yang timbul pada suatu kata karena proses pembentukan kata. Contoh dari makna gramatikal ini yaitu kata rumah bermakna mempunyai rumah. Kata runa bermakna mempunyai rumah. Selanjutnya yaitu makna lugas. Makna lugas yaitu makna yang acuannya cocok dengan makna kata yang bersangkutan. Contohnya yaitu kaki pada kaki ayam. Makna kiasan. Makna kiasan sendiri yaitu makna yang artinya indah tetapi tidak menggambarkan makna yang sesungguhnya, hanya sekedar kiasan. Contoh dari makna kiasan tersebut yaitu kaki pada kaki gunung, yang berarti pedesaan ataupun suatu daerah yang berada di bawah gunung, lereng gunung. Selanjutnya yaitu makna konstekstual. Makna konstekstual yaitu makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Contoh dari makna konstekstual yaitu bunga adalah bagian tumbuhan yang akan menjadi bunga berwarna bagus dan berbau harum. Selanjutnya yaitu perubahan makna kata. Perubahan makna kata dibedakan menjadi 5. Yang pertama kebahasaan, kesejarahan, kesosialan, kejiwaan, dan bahasa asing. Yang pertama yaitu kebahasaan. Kebahasaan dibedakan menjadi 3, yaitu perubahan makna kata, perubahan frasa, dan perubahan bentuk kata. Perubahan makna kata. Perubahan makna kata ini tidak semua kata mengalami perubahan makna, yang artinya jumlah kata yang mengalami perubahan makna lebih sedikit jika dibandingkan dengan kata yang tidak mengalami perubahan makna. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa makna sebuah kata secara sinkronis tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Selanjutnya yaitu perubahan struktur frasa. Contoh dari perubahan struktur frasa ini yaitu kaleng susu, yang berarti kaleng bekas susu. Selanjutnya perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata itu disebabkan oleh adanya perubahan beberapa kata asli karena pertumbuhan dalam bahasa itu sendiri, atau karena memang perubahan bentuk dari kata-kata pinjaman. Contoh dari perubahan bentuk kata yaitu angpau menjadi angpau, yang termasuk adaptasi. Yang selanjutnya yaitu kesejarahan. Contoh dari kesejarahan yaitu kata perempuan pada zaman penjajahan Jepang sebagai perempuan penghibur, sekarang diganti dengan kata wanita. Kesosialan. Contoh dari kesosialan yaitu kata gerombolan, yang artinya kumpulan orang. Kemudian kata ini tidak digunakan lagi karena bernotasi negatif dengan pemberontakan atau kumpulan orang yang suka membuat onar. Selanjutnya yaitu kejiwaan. Contoh dari kejiwaan ini yaitu kata utang diganti dengan bantuan atau pinjaman. Dan yang terakhir yaitu bahasa asing. Contoh dari bahasa asing itu jalur khusus bus diganti dengan busway. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata dibagi menjadi 2, yaitu proses pembentukan kata gramatikalisasi dan afiksasi atau imbuhan. Perubahan gramatikalisasi yaitu perubahan tataran dari morfem ke kata. Sedangkan afiks atau imbuhan yaitu memberikan imbuhan ke sebuah kata. Afiks sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu prefiks awalan, sufiks akhiran, konfiks, sirkumfiks, dan yang terakhir yaitu kombinasi afiks. Nama saya dari Dwi Cahya Prawira ya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang penulisan istilah untuk menjadi sebuah kalimat ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada 2. Yang pertama adalah istilah yang digunakan harus baik.
Dan yang kedua adalah jenis-jenis istilah ini. Dari istilah yang baik ini, lalu apa sih persyaratan untuk pemilihan istilah yang baik ini? Jadi yang pertama adalah istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang tepat sehingga maknanya tidak menyimpang, begitu ya. Dan yang kedua adalah pemilihan kata atau frasa yang singkat agar tidak bertele-tele. Yang ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang enak untuk didengar. Dan yang terakhir pastinya istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sesuai dengan kaidah dalam bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah jenis-jenis dari istilah ini. Dan istilah ini terbagi menjadi dua, yaitu istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus yang dimaksud di sini adalah maknanya merujuk pada suatu bidang tertentu saja. Jadi merujuk pada satu bidang tertentu gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah appendektomi atau pengangkatan usus buntu, operasi usus buntu gitu ya. Jadi maknanya ini hanya merujuk ke satu itu saja gitu. Dan yang kedua ada istilah umum namanya, yaitu yang berasal dari bidang tertentu dan digunakan secara luas dan pastinya kosakatanya ini bersifat umum. Contohnya apa? Contohnya adalah anggaran belanja. Nah, kan di sini anggaran belanja ini ada banyak, ada anggaran belanja keluarga atau anggaran belanja perusahaan dan yang lain-lain gitu kan. Jadi maknanya tidak merujuk pada satu bidang tertentu saja. Seperti itu. Sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari Kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.